تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan iman di dalam hati kita. Alhamdulillah, pertemuan sebelum ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang haqqut thariq, hak-hak jalan atau adab-adab ketika kita berada di tepi jalan atau ketika kita berjalan. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang muslim dan sebagai manusia tidak bisa lepas dari jalan. Islam ini agama adab, Bapak Ibu. Di jalan pun kita diajarkan adab-adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu al-halalu wal haram. Bab halal dan haram. Penting untuk kita pelajari bab ini karena tidak sedikit orang yang mengatakan perkara haram dikatakan halal, atau sebaliknya perkara yang halal tapi dikatakan haram atau dilarang. Apa itu halal dan apa itu haram? Halal secara bahasa artinya boleh. Panjenengan kalau belanja di Arab nawar barang, maka setelah tawaran itu diterima oleh penjualnya, mereka akan bilang halal, halal, halal. Nah, karena kita nggak paham geh-geh gitu kan. Panjenengan nggak paham kok bisa dihalal-halalkan, padahal memang benda atau barang yang halal, ya kan. Halal itu maknanya adalah boleh, Bapak Ibu. Kalau bahasa Arabnya tidak boleh, di sana menggunakan bahasa mamnu'. Mamnu' artinya dilarang. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Itu kan ada cerita ya. Ada cerita lucu. Jadi ada kiai pondok, ya, kiai pondok ngaji kitab di pondok di Indonesia, ya.
Nah di pondok itu Bapak Ibu, mohon maaf, dukhul itu artinya berhubungan suami istri. Jadi di dalam kitab-kitab fikih, dukhul itu artinya berhubungan suami istri. Lalu kiai ini umroh, ya kan, di tengah jalan ada tulisan mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk, artinya satu arah. Kiai itu geleng-geleng kepala, masa iya berhubungan suami istri di tengah jalan, katanya. Padahal karena itu terlalu retelak dengan bahasa kitab. Panjangnya kalau belajar kitab fikih namanya dukhul itu berhubungan suami istri. Ya. Di sana es krim Bapak Ibu tulisannya Aish Karim. Aish Karimun itu es krim ya. Bukan es yang mulia, jemaah rahimakumullah. Jadi beda bahasa Arab suqiyah dengan bahasa Arab fusha ya. Halal secara bahasa artinya boleh. Sedangkan secara istilah adalah kullu syai'in aw 'amalin abahallahu ta'ala lil 'ibadi ay yaf'aluhu aw ya'kuluhu aw yashrabuhu. Segala sesuatu baik berupa barang ataupun perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilakukan atau dimakan atau diminum. Itu namanya halal. Ya. Kemudian haram, jemaah rahimakumullah. Haram secara bahasa artinya al-mamnu', terlarang atau dilarang. Kenapa masjid itu disebut dengan Masjidil Haram? Karena dia berada di tanah haram. Kenapa tanah itu dikatakan tanah haram? Karena ada larangan-larangan khusus di tanah itu yang tidak dilarang di tanah yang lain. Kita tidak boleh mencabut tanamannya, tidak boleh memburu hewannya, tidak boleh menebang pohonnya, Bapak Ibu. Tidak boleh membunuh orang, tidak boleh mengkisos orang di situ. Ya, makanya disebut dengan tanah haram, tanah larangan, ya. Bahkan orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah dia mendekati tanah haram atau Masjidil Haram ya. Jadi haram secara bahasa artinya larangan. Kemudian secara istilah kata ulama, haram itu adalah al-asya' awil a'mal allati talaballahu aw talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna alla naf'alaha. Segala sesuatu atau segala perbuatan yang mana Allah dan Rasulnya menuntut kita untuk menjauhi perbuatan tersebut, itu namanya haram ya. Makanya segala larangan itu Bapak Ibu, selama tidak ada dalil, maka larangan itu dihukumi haram. Contohnya, wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Ini karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa larangan itu makruh, maka dihukumi haram. Jemaah rahimakumullah. Ya, tapi kalau ada dalil yang mengatakan bahwa larangan itu bersifat makruh, maka dia dihukumi makruh, tidak haram. Ya. Itu pengertian halal dan haram. Termasuk rahmat Allah kata ulama, yaitu annahu ja'alal halal linnas akbar wa akthar minal haram. Bahwa Allah menjadikan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, yang paling banyak yang halal apa yang haram? Makanya enggak benar kata orang yang kalau ada orang bilang yang haram aja susah mencarinya, apalagi yang halal, ya kan? Harusnya dibalik itu. Yang halal aja susah mencarinya, apalagi yang haram. Karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram, jemaah rahimakumullah ya. Jadi antara makanan yang halal dan makanan yang haram itu lebih banyak makanan yang halal, jemaah rahimakumullah. Jadi harus dikasih label itu, label halal apa label haram? Yang harus di label itu makanan halal atau makanan haram? Yang haram harusnya, karena yang haram sedikit.
Ya kan? Yang haram sedikit. Berarti selain yang haram itu halal, jemaah rahimakumullah. Tapi sekarang justru yang dilabeli itu yang halal. Ya kan? Ada label MUI-nya, logo halal. Ya. Ya. Tapi pernah nggak panjenengan masuk ke suatu toko atau warung kemudian ada label haram gitu? Ya, makanan ini haram disahkan oleh MUI, nggak ada Bapak Ibu, dan tidak akan dibeli oleh orang. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau fair ya di Indonesia ini, karena mayoritas Muslim, maka yang harus dilabeli itu adalah yang haram, supaya tidak banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang-orang yang jual produk halal, Bapak Ibu. Ya kan, mereka harus minta izin ke MUI, kemudian setiap tahun harus mengupdate izinnya, ya kan, memastikan bahwa yang dijual itu tetap halal, ya kan. Tapi kalau yang dilabel yang haram, maka tentu tidak mempersulit, ya. Jadi antara yang halal dan yang haram jauh lebih banyak yang halal, jamaah rahimakumullah. Karena dalilnya dalam kitab fikih itu, segala sesuatu itu hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu halal, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, perkara yang diharamkan oleh Allah itu pasti mengandung bahaya, dan perkara yang dihalalkan oleh Allah itu pasti mengandung kebaikan bagi manusia. Misalnya Allah mengharamkan khamr. Kenapa Allah haramkan khamr? Karena mengandung keburukan atau mengandung bahaya. Karena khamr orang membunuh, karena khamr juga orang berzina, karena khamr juga orang kecelakaan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian misalnya apalagi yang diharamkan oleh Allah SWT? Perzinahan, bohong, kemudian pencurian, riba, itu diharamkan oleh Allah karena perbuatan itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi segala sesuatu yang mengandung bahaya itu pasti diharamkan, jamaah rahimakumullah. Makanya kalau ada orang tanya, rokok itu haram apa halal? Enggak usah dijawab, Bapak Ibu, tanya balik, rokok itu membahayakan atau tidak? Oh tidak, ya sudah, berarti halal. Kalau tidak membahayakan berarti halal, jamaah rahimakumullah. Cuman tolak ukur membahayakan atau tidak itu bukan tolak ukur kita. Tolak ukur ini apa, Kementerian Kesehatan. Nah, kita lihat di logonya itu, rokok dapat membunuhmu. Berarti rokok itu membahayakan atau tidak membahayakan? Membahayakan, Bapak Ibu. Rokok dapat membuat kanker tenggorokan. Sambil dicantumkan kan kanker tenggorokannya itu gambarnya. Ada yang jantungnya, paru-parunya bolong, jamaah rahimakumullah. Itu artinya apa? Rokok itu membahayakan. Ya. Enggak ada satupun ahli medis, ahli kesehatan yang mengatakan rokok itu tidak membahayakan, Bapak Ibu. Enggak ada. Semua ahli medis bersepakat, ittifaq, bahwa rokok itu membahayakan. Berarti rokok itu hukumnya apa? Haram. Takut yang bilang halal mesti merokok ini. Ya. Ya Allah. Katanya kalau nggak ngerokok nanti pusing. Itu kecanduan, Bapak Ibu. Ya. Karena banyak orang tidak merokok justru tidak pusing. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka sesuatu yang diharamkan itu pasti mengandung bahaya. Tetapi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah pasti itu kebaikan bagi manusia. Kemudian halal dan haram itu bersifat alal jami', kata ulama. Al-haramu yakunu haraman alal jami'. Haram itu bersifat menyeluruh kepada seluruh manusia. Tidak dipilih-pilih. Oh, bagi kamu haram, bagi saya halal. Enggak begitu, Bapak Ibu. Oh, kalau rokok bagi kamu santri-santri haram, tapi bagi kiai
gak apa-apa, halal. Ini nggak ada hukum kayak gini. Namanya haram itu haram untuk semuanya, jamaah rahimakumullah. Kecuali seseorang itu darurat. Dia kalau tidak makan babi akan mati kelaparan, maka dia boleh makan hanya untuk menutupi rasa laparnya saja, tidak sampai berlebih-lebihan. Kalau lebih, maka lebihnya itu kembali kepada hukum asal, yaitu haram, ya. Jadi halal dan haram itu bersifat menyeluruh kepada semua manusia, kecuali Nabi, ya. Nabi Muhammad itu ada yang diperbolehkan untuk Nabi, tapi tidak diperbolehkan untuk umatnya. Ini namanya hukum khusus, khususiyah bagi Nabi SAW. Misalnya Nabi boleh menikah lebih dari 4. Istri Nabi banyak, Bapak Ibu. Nah itu khususiyah, sedangkan umatnya dibatasin hanya sampai 4. Itu pun kalau semuanya hidup. Kalau salah satu ada yang meninggal atau yang dicerai, ada yang dicerai, maka boleh dia menikah lagi, ya. Kemudian Nabi SAW kalau tidur, walaupun tidurnya terlentang, beliau boleh langsung sholat tidak berwudu. Karena Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, tadi panjenengan tidur, kenapa langsung sholat?" Kata Rasulullah, "Mataku tidur tapi hatiku tidak." Nah ini namanya khususiyah bagi Nabi, Bapak Ibu. Kita nggak boleh ikut-ikutan Nabi. Habis tidur terlentang, ngorok, keluar dari liur lagi, kemudian bangun langsung sholat, ya. Ini tidak boleh, ya. Kemudian termasuk khususiyah bagi Nabi itu adalah beliau wajib sholat witir, sedangkan kita tidak wajib sholat witir, khususiyah. Tapi selain khususiyah bagi Nabi, maka hukum yang haram bagi Nabi juga haram bagi umatnya. Jemaah rahimakumullah. Yang diperbolehkan bagi Nabi juga diperbolehkan bagi umatnya, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada beberapa ayat yang disebutkan dalam kitab ini mengenai halal dan haram. Yang pertama surah Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi. Subhanallah. Allah nyuruh kita makan, Bapak Ibu. Makanya kalau kita makan apapun yang halal, kita rasakan bahwa kita makan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi makan itu bagian daripada perintah Allah. Makanya kalau kita makan itu berarti kita menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu Allah nggak suka kalau kita puasa terus, nggak ada 1 hari 2 hari di mana kita tidak puasa. Ya, Nabi pernah menegur sahabat yang badannya kurus kering karena siang hari puasa, sedangkan malam hari dia tidak tidur karena beribadah kepada Allah SWT. Kata Nabi, badan itu juga punya hak untuk diberikan sedekahnya. Apa sedekah bagi badan? Yaitu kita makan, kita minum, kita olahraga, kita jaga kesehatan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita makan, bayangkan bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perintah makan di ayat yang lain ditambahi oleh Allah dengan larangan, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti nggak baik, Bapak Ibu. Walaupun dalam urusan akhirat, kalau berlebih-lebihan itu nggak akan menimbulkan kebaikan, justru akan menimbulkan mudarat. Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi. Subhanallah, pelajaran yang kedua dari ayat ini, Allah tidak nyuruh kita mencari, tapi Allah nyuruh kita apa? Makanlah, menunjukkan bahwa rizki kita ini sudah disediakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan kita tidak mencari pun rizki itu akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita diperintahkan berusaha itu sebagai bentuk sebab ikhtiar, Bapak Ibu. Kita duduk-duduk saja di rumah, jemaah rahimakumullah, tanpa berusaha, rizki itu akan didatangkan oleh Allah. Tapi didatangkan dengan cara apa? Orang ngasih makan kepada kita, orang ngasih kiriman kepada kita.
seperti orang sakit, Bapak Ibu. Dia tidak kerja tapi dia tetap bisa makan, menunjukkan bahwa rezeki manusia itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dosa kalau kita mampu bekerja namun kita tidak bekerja, dosa. Sahabat Umar Ibn Khattab pernah marah kepada sekelompok orang, ya, yang duduk-duduk di masjid dengan khusyuk berdoa kepada Allah. Ditanya oleh sahabat Umar, siapa kalian ini? Mereka menjawab, nahnu al-mutawakkilun, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Kata Umar, tidak, kalian adalah al-mutaakkilun, orang-orang yang nunggu kiriman makanan dari orang lain. Jadi Umar marah kepada mereka, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa rizki manusia itu sudah ditanggung, bahkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan khawatir, kata Imam Ibnul Qayyim, aku tidak takut dan tidak khawatir dalam hidup ini karena aku yakin dua. Yang pertama, aku yakin bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, aku yakin bahwa rizki itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau masalah rizki, Bapak Ibu. Ya, jangan risau masalah rizki. Justru yang kita harus minta kepada Allah bukan rizki yang banyak, tapi kita minta rizqan thayyibah, rizki yang barakah, rizki yang baik. Wahai manusia, makanlah mimma fil ardi. Min ini bermakna litab'id, sebagian. Jadi kata Allah, makanlah sebagian apa yang ada di bumi. Jangan dimakan semua. Jadi kalau kita dapat duit 100 juta, jangan dimakan semua. Di situ ada hak orang miskin yang harus kita berikan. Ada hak anak yatim yang harus kita berikan, jemaah rahimakumullah. Ada hak janda-janda yang harus kita berikan, Bapak Ibu. Kalau kita menahan hak orang lain, Allah akan menahan hak kita. Ya. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan kulu mimma fil ard, makanlah sebagian apa yang ada di bumi, jangan dimakan semua, ya. Kasihkan kepada anak yatim, kasihkan kepada orang miskin, kasihkan kepada fakir, jemaah rahimakumullah. Dan cara memberi itu yang paling sopan, Bapak Ibu, kita datang ke rumahnya, itu cara memberi yang paling sopan. Datang ke rumah-rumahnya, ya, diketok pintunya, kasih duit kepadanya, kasih sembako kepadanya, gak perlu diundang. Karena diundang itu terkesan membuat mereka malu, Bapak Ibu. Sehingga tidak semua orang miskin itu kan mau datang. Tidak semua anak yatim orang tuanya mau membawa anaknya datang ke masjid untuk acara santunan. Ya memang acara santunan itu ada plus minusnya, jemaah rahimakumullah. Plusnya apa? Orang yang awalnya tidak mau nyumbang karena lihat anak yatim jadi mau nyumbang. Itu, tetapi Bapak Ibu, orang yang seperti itu sedikit, ya. Manfaatnya lebih besar kita langsung antarkan kepada yang bersangkutan. Ya, ibu-ibu, panjenengan kalau punya anak yatim ditinggal mati oleh suami panjenengan, panjenengan punya anak yatim belum baligh, yatim itu belum baligh ya. Kalau udah yatim itu bukan anak yatim, orang orang yatim. Nah, panjenengan lebih suka diundang acara santunan atau santunannya diantarkan ke rumah panjenengan? Ya ibu-ibu, diantarkan. Kenapa? Lebih menjaga marwah panjenengan, lebih menghormati panjenengan, dan lebih menjaga iffah panjenengan. Termasuk juga orang miskin, jemaah rahimakumullah. Kita datang ke rumahnya, antarkan, Bapak Ibu, ya. Janda-janda juga bawa amplop, bawa sembako, antarkan ke rumahnya. Tapi kalau janda bawa istri panjenengan, takut timbul fitnah, ya. Baik. Jangan dimakan semuanya. Di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Makanya sebisa mungkin kita bersedekah, Bapak Ibu. Berapapun duit kita, walaupun kita hanya punya duit 10.000, sebisa mungkin dengan duit 10.000 itu kita sedekah walaupun hanya 500 rupiah. Jemaah rahimakumullah. Supaya kita tidak terkesan memakan semuanya, tapi ada sebagian yang kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah semua yang ada di bumi ini boleh dimakan?
Tentu tidak. Allah menggarisbawahi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi itu halalan yang halal, thayyiban lagi baik. Ada dua pendapat ulama mengenai kalimat halalan thayyiba. Pendapat yang pertama mengatakan halalan thayyiba, yang halal itu pasti baik. Jadi nggak ada makanan halal itu yang tidak baik, Bapak Ibu. Semua yang halal itu baik, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Makanya kita tidak boleh mencela. Kan ada orang itu, sebagian orang tidak mau makan nasi. Tapi dia tidak boleh mencela nasi, Bapak Ibu. Ya kan? Karena dia dibesarkan dengan nasi. Cuman karena ilmunya sudah banyak, pengetahuannya sudah banyak, akhirnya dia nggak mau makan nasi. Nah, padahal nasi itu halal apa haram? Kalau halal baik atau tidak? Baik, jamaah rahimakumullah. Kata Gus Dur itu yang tidak boleh itu kalau satu truk. Ya kan? Tapi kalau hanya satu piring boleh, nggak apa-apa kata Gus Dur. Karena setiap yang halal itu thayyiban pasti baik, jamaah rahimakumullah. Itu makna yang pertama. Tapi kata pendapat yang kedua, Allah mensifati halalan dengan thayyiban itu karena tidak semua yang halal itu baik, Bapak Ibu. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat ini. Saya lebih setuju kepada pendapat yang pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa segala sesuatu yang halal itu pasti baik, ya. Dulu saya pernah contohkan, ya. Halalan thayyiban, halal dan baik itu kalau kita mau memaknakan dua-duanya, halal sekaligus baik, ya. Halal dan baik, jamaah rahimakumullah. Itu saya contohkan dulu belanja di toko muslim sama toko non muslim. Barangnya sama-sama halal, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita belanja di toko muslim itu halalan thayyiba, halal lagi baik. Kenapa? Karena dia dapat untung, nanti keuntungan itu dia akan keluarkan zakatnya. Tapi kalau kita belanja di toko non muslim, Bapak Ibu, ya kan, halal juga kata ulama tapi tidak thayyibah. Karena apa? Keuntungan yang didapat oleh mereka itu tidak ada zakatnya. Karena memang mereka tidak ada hukum zakat di dalam kehidupan non muslim, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada dua toko muslim dan non muslim, maka kita belinya di mana? Di toko muslim. Cuman kadang toko muslim ini lebih mahal. Tapi begitu di zaman Nabi, jamaah rahimakumullah, awal Nabi datang ke Madinah itu kan Nabi belanja dan kaum muslimin belanja di pasar Yahudi. Cuman karena pasar Yahudi ini banyak sekali transaksi riba, banyak sekali penipuan dan pengurangan, maka Nabi berinisiatif untuk membuat pasar sendiri. Ya kan? Setelah membuat pasar sendiri, timbangannya itu betul-betul disempurnakan oleh Nabi. Bahkan Nabi menginstruksikan kepada para sahabat yang berdagang di pasar itu untuk melebihkan agar berhati-hati. Jadi kalau pas 1 kilo dilebihkan sedikit untuk berhati-hati. Akhirnya apa? Orang-orang semuanya pindah dari toko Yahudi, mereka pindah ke pasar kaum muslimin. Lama kelamaan pasar Yahudi itu gulung tikar, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ya. Itu yang dimaksud dengan halalan thayyiba. Jadi kalau ada sesuatu yang halal dan baik secara syariat, ya, maka kita ambil yang itu. Kemudian Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa dalam urusan makanan Allah memperingati kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena kebanyakan manusia urusan perut itu ngikuti langkah-langkah syaitan, Bapak Ibu, ya kan? Korupsi itu kan urusan makanan, jamaah rahimakumullah, urusan perut, ya kan? Ya kan, makanya Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ngikuti langkah-langkah syaitan, ya. Pada umumnya manusia ini cinta kepada harta, Bapak Ibu. Karena cinta kepada harta, ya kan, biasanya manusia gelap mata, gelap hati, sehingga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Riba dibilang tidak apa-apa. Kemudian apalagi? Jadi pandangan riba itu seakan-akan kabur kemudian menjadi halal di dalam kehidupan dia. Padahal riba itu jelas-jelas haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli
dan Allah mengharamkan riba. Jamaah rahimakumullah. Jadi banyak sekali manusia yang mengikuti langkah-langkah syaitan dalam urusan makanan. Ya, makanya Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi langkah-langkah, bukan jangan mengikuti syaitan. Karena syaitan ini menggoda manusia tidak langsung, ya, tidak langsung to the point, tapi diurut dari awal, dari yang paling kecil dulu. Ya, dari yang paling kecil, sampai nanti yang paling besar. Jamaah rahimakumullah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian semua. Kemudian ayat yang kedua, yaitu surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Jadi tidak boleh melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Enggak boleh Bapak Ibu. Contoh, nikah bulan Muharram itu boleh enggak? Nah, boleh jemaah rahimakumullah. Tapi kalau orang mengharamkan atau melarang nikah pada bulan Muharram, berarti dia telah melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya standar halal dan haram itu bukan pakai standar kebudayaan, bukan pakai standar kepercayaan, tapi halal dan haram itu standarnya syariah, Bapak Ibu. Ya, standarnya syariah. Kalau kata agama haram, ya haram. Kalau kata agama halal, halal. Walaupun ada 1000 orang mengatakan haram, barang itu tetap halal. Walaupun ada yang menghalalkan 1000 orang, tapi bila barang itu haram kata agama, maka barang itu tetap haram. Jamaah rahimakumullah. Jadi ucapan manusia itu tidak bisa merubah hukum halal dan haram, Bapak Ibu. Ya. Dan zaman sekarang ini banyak sesuatu yang halal tapi diharamkan, atau yang haram tapi dianggap halal. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya Allah mengingatkan, wahai orang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Nabi itu pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu sama Allah ditegur. Jadi disebutkan dalam surah At-Tahrim, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ceritanya, waktu itu Nabi datang ke rumah salah satu istrinya yang bernama Hafsah, Bapak Ibu. Tapi sebelum ke rumah Hafsah, Nabi mampir dulu ke rumah istrinya yang lain. Ya. Dalam suatu riwayat nama istrinya adalah Maria Al-Qibtiyah. Tapi dalam riwayat yang lain, jemaah rahimakumullah, bukan Maria tapi istri Nabi yang lain. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi mampir ke rumah, anggaplah rumahnya Maria, ya. Untuk apa? Untuk minum madu. Karena yang nyetok madu dari istri Nabi itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Yang lain enggak nyetok madu. Maria tahu bahwa minuman kesukaan Nabi adalah madu, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke rumahnya Hafsah, Nabi mampir dulu ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Setelah selesai minum madu, kemudian Nabi pergi ke rumahnya Hafsah. Ya. Lalu Hafsah mendekati Nabi. Ketika mendekati Nabi, Hafsah berkata, ya Rasulullah, aku tidak suka dengan bau mulut panjenengan. Nabi tahu bahwa Hafsah sedang cemburu. Ya. Sebenarnya yang tidak disukai oleh Hafsah itu bukan bau madunya, tetapi madu itu dari istri Nabi yang lain. Jemaah rahimakumullah. Betapa kuat kecemburuan wanita itu. Bayangkan, ini istri Nabi loh, Bapak Ibu. Apalagi kalau istri orang biasa. Makanya baca hadis ini, panjenengan yang punya niat menikah lagi enggak usah, dibatalkan. Ya, dibatalkan saja. Kalau kita membayangkan saja Bapak Ibu, berat, apalagi sampai melakukan. Ya. Kemudian karena Hafsah cemburu,
Maka Nabi berkata, "Wahai Hafsah, sukakah engkau jika aku tidak minum madu lagi?" Kata Hafsah, "Saya suka." "Baiklah," kata Nabi, "karena madu ini telah membuat hatimu sakit, maka aku haramkan madu atas diriku." Subhanallah. Nabi itu rela mengharamkan atau meninggalkan minuman favoritnya demi menjaga perasaan istrinya. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi tidak ada laki-laki yang paling baik kepada istrinya melebihi Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Kita rajin tahajud, Pak. Rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin puasa. Tapi kalau kita masih jahat kepada pasangan kita belum manusia terbaik, kata Nabi. Ingat-ingat itu. Ya, walaupun ustadz, kiai, kalau dia tidak baik kepada istrinya, dia belum manusia terbaik. Manusia terbaik itu khairukum li ahli, yang paling baik kepada istrinya, pasangannya. Subhanallah. Ya. Nah, maka karena Nabi mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya, Allah tegur beliau dengan turunnya surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Riba itu halal apa haram? Haram kan? Kita tidak boleh menghalalkan. Oh, zaman sekarang kalau nggak riba nggak bisa, Ustadz. Dan dengan berbagai macam alasan tetap haram, jamaah rahimakumullah. Ya. Riba itu hukumnya haram. Jadi kita jangan menghalal. Makanya setiap jamaah yang tanya kepada saya tentang riba, saya katakan haram, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah dengan mengatakan halal. Walaupun zaman sekarang ini kita susah lepas daripada riba. Bukan berarti riba itu menjadi halal, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian berikutnya surah, yaitu surah Al-An'am ayat 119. Al-An'am ayat 119. Allah mengatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilai." Kenapa kalian tidak mau memakan apa yang disembelih atas nama Allah, padahal Allah sudah menjelaskan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali yang terpaksa bagi kalian. Maka yang haram itu boleh bagi kalian hanya sekedar menutupi kelemahan atau kekurangan kalian. Nah, ayat ini mengatakan bahwa dulu orang-orang kafir, Bapak Ibu, orang-orang kafir itu tidak mau memakan hewan-hewan tertentu yang mana menurut mereka hewan itu haram dimakan. Padahal hewan itu disembelih atas nama Allah atau dengan nama Allah. Makanya sama Allah ditegur, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi." Kenapa kalian tidak mau memakan apa yang disebut nama Allah atasnya? Menurut sebagian ulama, ayat ini dijadikan dalil bahwa seperti mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka menetapkan bahwa membaca basmalah, menyebut nama Allah sebelum menyembelih itu merupakan syarat sah. Ya, merupakan syarat sah. Artinya kalau tidak menyebut nama Allah, maka penyembelihannya tidak sah. Kalau tidak sah, itu dianggap bangkai. Kalau dianggap bangkai berarti haram dimakan, Bapak Ibu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi nyembelih apapun panjenengan, mau nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, menurut mereka wajib menyebut bismillah, minimal bismillah. Ya. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya. Kemudian pandangan Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, menyembelih
dengan menyebut bismillah itu tidak wajib. Tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Artinya kalau kita nyembelih tidak nyebut bismillah, tidak nyebut apa-apa, jemaah rahimakumullah, sembelihannya sah dan dagingnya halal. Ya. Jadi jangankan tidak sholat, tidak nyebut bismillah saja sah penyembelihannya. Makanya kan kemarin ada yang bertanya tuh, gimana tukang jagal hewan kurban itu kalau nggak sholat, sahkah sembelihan hewan kurban itu? Kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, sah-sah saja Bapak Ibu. Karena dalam mazhab Syafi'i jangankan tidak sholat, tidak menyebut basmalah saja atau bismillah saja saat menyembelih sah dan dagingnya dihukumi halal, jemaah rahimakumullah. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau yang menyembelih itu orang yang sholat, karena penyembelihan kurban itu penyembelihan ibadah, ya, bukan penyembelihan untuk makan-makan saja. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i, nyembelih tanpa menyebut basmalah atau bismillah itu sah-sah saja, karena baca tasmiyah atau menyebut nama Allah bukan syarat sah penyembelihan. Dalilnya ada sekelompok orang datang memberikan makan kepada Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi orang yang ngasih makan kan orang asing dan kita tidak tahu mereka nyembelihnya nyebut bismillah atau tidak. Kata Nabi, apa kata Nabi? Sammu alaihi antum wa kulu. Sebutlah bismillah dan makan. Jadi kalau kita makan di McD Bapak Ibu, kita makan di tempat-tempat miliknya orang-orang non muslim, ya kan, tapi yang dijual itu barang-barang yang kelihatannya halal, jamaah rahimakumullah, dan kita tidak tahu kan mereka nyembelihnya nyebut bismillah atau tidak. Bisa jadi mereka langsung memasukkan ayam itu ke dalam mesin, kemudian mati di dalam mesin, tidak disebut bismillah, ya. Nah, maka sebelum makan usahakan baca bismillah. Kalau lupa di pertengahan ingat, maka baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Walaupun lupa tinggal satu suapan, oh ya tadi saya belum bismillah gitu ya. Tinggal satu suapan, gak apa-apa, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau udah selesai makannya lupa, ambil makanan lagi sedikit, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya kan, itu kebiasaan nggak baca bismillah, ya. Kemudian illa matturirtum ilaih, kecuali yang terpaksa atas kalian, maka yang haram itu menjadi boleh. Misalnya panjenengan lapar mau mati, tidak ada makanan yang halal kecuali yang haram yang ada, maka makanan yang haram itu boleh hanya untuk menutupi saja, mengganjal saja. Tapi kalau dimakan terus sampai kenyang, sampai puas, maka lebihnya itu dihukumi haram, Bapak Ibu. Ya. Sama juga orang yang kerja di tempat riba. Orang yang kerja di tempat riba, jamaahullah, tidak ada pekerjaan lain yang bisa mencukupi kehidupan dia dan anak-anaknya dan keluarganya, tidak ada, Bapak Ibu. Maka diperbolehkan dia untuk bertahan di situ kalau sambil mencari usaha yang lain, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau ada pekerjaan yang lain tapi dia tetap bertahan di tempat yang haram itu, maka dia wajib keluar dari tempat itu, jemaah rahimakumullah. Ada seorang syekh di Mesir ditanya kan, ya syekh, bagaimana kami ini bekerja di tempat yang haram tapi kami susah untuk mencari tempat-tempat yang lain yang dapat mencukupi kebutuhan kami. Kata syekhnya, memang zaman sekarang kita tidak bisa menghindar dari perkara ini, maka tetaplah di situ sambil mencari pekerjaan yang halal, ya. Jadi kalau terpaksa Bapak Ibu diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan dan selama yang halal itu tidak ada sama sekali. Ya, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas hadis-hadis Nabi tentang halal dan haram. Ada pertanyaan? Silakan. Sambil menunggu iqamah. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia apa? Dia apa? Oh, iya iya. Ayam atau binatang lain yang disajikan itu asalnya di mana? Cara memotongnya jadi walaupun itu bukan muslim atau non muslim itu sama saja, itu tidak memasalahkan. Gimana kan itu? Bukan nyembelih itu ya, apa namanya? Tapi begini Bapak Ibu, kalau tidak ada alat penyembelihan kecuali dengan cara seperti itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Pakai kayu misalnya, digerek pakai kayu sampai mati, diperbolehkan. Ya kan? Kalau tidak ada alat penyembelihan yang lain, jadi langsung di apa? Tapi baca Bismillah dulu, Bismillah. Nah. Tapi kalau ada alat penyembelihan pisau, ya kan, atau benda-benda tajam yang lainnya, maka tidak boleh dilakukan penyembelihan seperti itu. Enggak boleh. Ya kan? Harus pakai alat penyembelihan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu? Kalau kita tidak tahu, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi kita makan asal kelihatan halal ya. Kita nggak tahu kan bumbunya halal apa haram, ya toh, minyaknya halal apa haram. Kita nggak tahu dan kita nggak usah cari tahu Bapak Ibu. Tadi ini digoreng pakai minyak halal apa haram, nggak usah cari tahu. Pokok dihidangkan itu halal, ya sudah makan. Nabi itu pernah diundang oleh orang Yahudi dan orang Yahudi ini kan suka berbuat riba. Nabi diundang makan-makan, Nabi makan dan Nabi tidak bertanya kepada mereka, ya, apakah ini kambing dari hasil riba kalian ataukah memang murni dari usaha kalian sendiri tanpa riba? Nabi nggak tanya begitu. Ada teman saya itu ya, teman saya ini mohon maaf, menurut saya berlebih-lebihan. Jadi teman saya ini diundang oleh orang yang mohon maaf, yang kerja di bank, dia nggak mau datang. Jadi kata dia apa? Kerja di bank itu haram, riba, pokoknya dicela semua dan seterusnya. Nah ini menurut saya sikap seperti ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Karena Nabi pernah diundang oleh orang Yahudi dan mereka orang-orang Yahudi itu suka menipu, suka berbohong, suka melakukan riba. Tapi Nabi datang ke undangannya dan makan. Nabi tidak bertanya Bapak Ibu, dari mana makanan itu. Ya, jadi asal kelihatan halal yang dihidangkan, ya sudah, makan aja, Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nanti kalau udah dikasih tahu sama orangnya, tadi yang kamu makan itu saya dapat mencuri, ya sudah itu, nggak perlu kita keluarkan dari perut kita, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Silakan. Seperti di Jawa sini, jadi harus memotong ayam sendiri, baru dimasak. Jadi karena itu orang Cina dan itu bukan Muslim, terpaksa saya yang motong. Saya motongkan, ya. Setelah selesai masak, saya disajikan, saya tanya lagi masih itu tadi gorengnya pakai apa? Pakai babi. Akhirnya sama aja itu. Jadi rata-rata di sana memang makanan-makanan gorengan itu gorengan pakai minyak babi. Seperti itu ya. Gimana? Pertanyaannya apa? Yang terakhir tadi pertanyaannya? Hah?
Oh ya. Kalau kita tidak tahu tidak masalah. Saya pribadi pernah mengalami itu ya. Jadi saya masuk ke sebuah warung di Kalimantan, di kota Pontianak, Bapak Ibu. Saya waktu itu lapar, ada kayak panggang-panggangan digantung, ya kan, masuk saya. Pak, beli ayam panggang satu. Orang yang jual itu diam. Ayam panggang satu, Pak. Katanya di sini nggak ada ayam panggang. Terus ini apa? Sapi panggang nggak itu? Bukan. Apa? Babi panggang. Bipang, Bapak Ibu. Bipang itu singkatan babi panggang. Ya. Jadi kalau di sana memang banyak orang-orang Cina, bahkan ada satu daerah itu deretan bipang semua. Ya. Nah itu yang harus dikasih label haram maksud saya. Yang lain nggak usah dikasih label halal. Cukup itu yang dikasih label haram. Supaya apa? Orang-orang Muslim ini kalau mereka makan babi, Bapak Ibu, makan babi, maka mereka juga mau makan ayam, makan sapi, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sedangkan kita ini makan ayam, makan daging sapi, tapi kita nggak mau makan daging babi. Makanya tadi saya bilang yang haram itulah yang harusnya dikasih keterangan ini makanan haram, supaya orang-orang Islam tahu oh itu warung haram, gak usah dimasukin. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.